Surat ini disebut At-Takwir karena dimulai dengan ayat yang mengandung kata kuwirat. Kawara yukawwiru takwiran. Idza syamsu kuwirat. Surat ini termasuk surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Maka surat ini disebut surat Makkiyah. Seperti yang lain, bahwa surat 1 dan surat berikutnya meskipun turunnya itu tidak berurutan, tetapi kandungan isinya itu menunjukkan urut-urutan atau menunjukkan kaitan. Dulu saya kira surat 1 dan berikutnya itu tidak ada hubungannya, tapi ketika kita mempelajari penjelasan dari para ahli tafsir, mereka umumnya menyebutkan ada kaitan antara satu surat dan surat berikutnya dan surat sebelumnya. Begitu pula ayat-ayat Al-Quran yang turunnya bisa lebih awal atau lebih akhir, tetapi ada kaitannya. Saya kasih contoh yang setiap hari kita baca. Kita setiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Di situ kita diajari oleh Allah untuk memohon agar kita mendapatkan hidayah. Ihdi, berilah kami hidayah. Surat berikutnya Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita membaca atau berdoa minimum 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim, mohon petunjuk. Langsung dijawab oleh Allah, kalau kamu butuh petunjuk, ini loh dzalikal kitab, ini loh kitab la raiba fihi, yang di dalamnya tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin. Al-Quran ini hidayah, tunjuk untuk orang yang bertakwa. Itu menunjukkan bahwa satu surat dan surat berikutnya itu ada kaitannya, padahal alhamdulillahirabbil alamin itu diturunkan di waktu Rasulullah masih di Makkah, belum hijrah. Sedangkan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi diturunkan ketika Rasulullah sudah hijrah. Ya, sudah hijrah. Dari segi rentang waktu jauh, tetapi dari segi kandungan itu berkaitan. Dan kalau kita mempelajari sejarah, Rasulullah setiap kali mendapatkan wahyu lalu memerintahkan juru tulis untuk meletakkan ayat ini atau surat ini setelah ayat tertentu, sebelum ayat yang lain. Jadi yang menunjukkan urut-urutan itu Rasulullah sendiri. Nah, kaitannya surat At-Takwir dan surat sebelumnya yaitu Abasa. Di surat Abasa Allah membahas tentang perilaku orang ketika terjadi kiamat, ketika terjadi proses mereka dibangkitkan kembali, terus orang-orang itu pada berlarian mencari keselamatan sendiri, tidak peduli kepada bapaknya, ibunya, istrinya, suaminya dan sebagainya, mereka tidak peduli. Jadi surat Abasa menceritakan tentang perilaku orang ketika terjadi atau ketika mereka dibangkitkan. Sedangkan surat At-Takwir dan juga surat berikutnya yaitu Al-Infitor itu cerita tentang kejadian hari kiamat itu sendiri, tentang kejadiannya dan juga nasib orang-orang yang pada waktu hari kiamat dibangkitkan kembali. Nasibnya ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Rasulullah SAW
menganjurkan kita untuk membaca dan mempelajari surat-surat ini. Misalnya Rasulullah bersabda, "Man sarrahu ayyanzura ila yaumil qiyamati ra'yal ain." Siapa yang ingin merasa senang melihat kejadian hari kiamat, ra'yal ain, seperti dia melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi kita ditawari oleh Allah, oleh Rasulullah SAW untuk mempelajari bagaimana sih hari kiamat itu terjadi. Nah, kalau kita ingin seolah-olah kita melihat, itu digambarkan oleh Allah, falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Maka hendaklah dia membaca surat idza syamsu kuwirat dan idza samaa'un fatarat dan idza samaa'un syaqqat. Karena 3 surat ini menerangkan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat. Jadi dengan begitu, kalau kita membaca surat ini, misalnya surat At-Takwir, kita coba hayati, kita imajinasikan. Kita hanya bisa mengimajinasikan karena peristiwa itu belum terjadi dan kita belum pernah melihat. Kalau kita ingin melihat apa yang akan terjadi masa yang akan datang, itu tentu tidak bisa, karena kita bisa melihat pada waktu kejadian, padahal kejadiannya di masa yang akan datang. Maka kita paling banter hanya bisa mengimajinasikan. Nah, imajinasi itu jangan liar, tapi terbimbing oleh firman-firman Allah tentang hari kiamat. Kita jangan membayangkan secara liar tanpa rujukan dari penjelasan Allah, karena peristiwa itu yang akan datang, dan yang mengetahui masa yang akan datang dan kejadian pada saat itu hanya Allah. Siapapun tidak bisa melihat kejadian yang belum hadir. Kita hanya bisa melihat yang sudah hadir. Itu umpamanya kamera. Kita hanya bisa ngambil foto atau video pada saat kejadian. Kalau belum terjadi kejadian, kita belum bisa ngambil foto. Begitu kelewat 1 detik saja juga kita tidak bisa mengambil. Nah, karena penglihatan kita itu terikat dengan waktu. Sedangkan Allah tidak terikat dengan waktu. Kok bisa Allah tidak terikat dengan waktu? Ya iyalah, yang menciptakan waktu kan Allah. Kalau Allah menciptakan waktu itu di bawah kendali Allah, tidak bisa waktu itu lalu menimpa Allah, nggak bisa. Panas yang menciptakan Allah, lalu Allah kepanasan nggak dengan matahari? Ya enggak lah, yang menciptakan panas itu Allah. Ya, jadi Allah tidak tertimpa oleh apapun yang telah diciptakannya. Kalau Allah, misalnya kalau yang disebut Tuhan kok tertimpa dengan sesuatu yang lain, tidak layak menjadi Tuhan. Ya. Misalnya Tuhan kok bisa dihancurkan seperti yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, bukan Tuhan itu. Ya. Kok bisa dibakar, bukan Tuhan itu. Ya. Jadi Tuhan itu tidak akan tertimpa. Isi kandungan surat ini ringkasnya itu kira-kira ada 4 hal. 1, kisah dahsyatnya hari kehancuran. Ya, kita diterangkan oleh Allah tentang kejadian yang akan datang. Kejadian itu menakutkan. Ya, kejadian yang besar yang bisa menimpa kita, menimpa secara buruk, biasanya membuat kita takut. Tapi ketakutan itu bisa berkurang atau bahkan bisa tidak ada
kalau kita sudah mengantisipasinya bahwa nanti akan terjadi ini. Bagaimana kita bisa mengantisipasi? Kalau kita sudah mempelajarinya. Maka mempelajari tentang hari kiamat itu penting. Siapa tahu kita nanti menyaksikan itu, ya. Ini saya sering memberikan perumpamaan yang mohon maaf, kita punya anak-anak yang perempuan, kita punya istri dan ibu-ibu juga. Kalau kita punya anak perempuan mulai dari kecil sampai umur 15 tahun misalnya, tidak pernah diberi penjelasan bahwa setiap wanita itu akan mengalami menstruasi. Menstruasi itu apa? Apa yang terjadi? Itu perlu diterangkan kepada anak itu. Dan itu adalah kejadian yang normal, yang biasa. Orang yang mengalami menstruasi itu paling tidak mengindikasikan bahwa dia normal dan dia kemungkinan bisa punya anak. Itu diberi penjelasan. Bandingkan dua anak perempuan, yang satu diberi penjelasan semacam itu secara detail, yang satu tidak, sama sekali tidak. Nanti begitu dua anak ini mengalami keluarnya darah dari tempat tertentu, siapa yang takut? Yang takut yang belum pernah mendapatkan informasi. Karena dia tidak tahu, tidak pernah mendapat informasi, dia takut. Apaan ini kok keluar darah begini? Tapi yang sudah diberitahu, oh ini yang kata ibu dulu, berarti aku normal. Jadi begitu kejadian dia justru malah senang karena dia merasa normal, aku wanita normal. Nah, bagaimana kalau hari kiamat itu terjadi? Orang yang tidak pernah percaya atau tidak pernah mendapatkan informasi tentang kejadian-kejadian itu, kemudian suatu saat melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri, pasti ketakutan. Tapi orang mukmin tidak. Meskipun kejadiannya itu dahsyat, meskipun dahsyat, orang mukmin tidak takut. Karena apa? Mereka menganggap, oh ini yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Oh, aku jadi menyaksikan ini ya, gitu. Jadi la yahzunuhumul faza'ul akbar. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Kejadian yang serentak dan dahsyat itu tidak membuat orang mukmin menjadi takut atau khawatir. Wa tatalaqahumul malaikah. Bahkan malaikat membisiki dia, memberitahu, ini yang dijanjikan oleh Tuhanmu dulu. Ya, jadi dengan membaca surat At-Takwir, surat Al-Infitor, surat Al-Insyiqaq, kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi pada suatu saat itu. Yang kedua, surat ini mengandung penjelasan bahwa setiap jiwa, setiap orang akan mengetahui semua amalnya sendiri, karena nanti akan ada malaikat yang menunjukkan rekaman atau catatan tentang perilaku kita. Maka kita lalu mengetahui, kok harus ada rekaman atau catatan begitu? Iya, kita ini kan apa yang kita lakukan kemarin saja kita sudah lupa. Apalagi yang sudah pernah kita lakukan 60 tahun yang lalu. Kalau kita ditunjukin itu, baru kita ingat, oh iya benar. Nah dengan begitu, tidak ada orang yang bisa mengingkari kalau ditunjukin bahwa kamu pernah menipu orang, kamu pernah korupsi dan sebagainya. Itu nggak bisa ngeles. Basirah, setiap orang itu mengetahui dirinya sendiri, walau alqa ma'adzirah, meskipun mereka itu menunjukkan excuse, alasan-alasan. Oh iya, saya dulu tidak sholat karena saya sibuk sekali. Tapi benar kamu tidak sholat? Iya.
Ya habis aku sibuk sekali misalnya begitu. Walau alqa ma'adzirah. Ma'adzir itu dari kata uzur. Uzur itu excuse, alasan-alasan. Yang ketiga, surat ini menegaskan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah. Dan Al-Qur'an ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, manusia bisa mendapat bisa melakukan perbuatan yang baik kalau orang itu mendapatkan pertolongan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian itu tidak bisa mempunyai keinginan kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi bahwa kita sekarang ini berada di masjid, kita datang sebelum waktunya sholat, kemudian kita sholat berjamaah, itu tidak semata-mata karena kehebatan kita, tapi karena Allah menggerakkan hati kita dan memberi kita kekuatan supaya kita datang ke masjid. Jadi kalau kita sampai di masjid, alhamdulillah aku diberi kehendak yang kuat dan diberi kemampuan untuk bisa berangkat ke masjid. Banyak orang yang tidak sanggup, merasa ngantuk lah, merasa malas lah dan sebagainya, tapi aku diberi karunia oleh Allah berupa kehendak dan kekuatan untuk berangkat ke masjid. Begitu pula saat ini kita diberi kehendak oleh Allah untuk mengikuti kajian agar kita bisa mempelajari firman-firman Allah. Di hari kiamat itu memang akan terjadi hal-hal yang dahsyat. Ini saya kutipkan dari penulis buku, penulis tafsir. Saya berusaha sebelum membahas tentang satu surat, saya membaca setidak-tidaknya saya baca tafsir Ibnu Katsir, saya membaca tafsir Ar-Razi, dan saya membaca juga tafsir Qurtubi, dan saya yang paling suka membaca tafsir Al-Munir. Kenapa saya suka Al-Munir? Karena Al-Munir itu merangkum, ya. Al-Munir itu ditulis oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili yang beberapa kali datang ke Jakarta. Jadi dia orang belakangan ini. Beliau itu mengumpulkan, membaca bermacam-macam tafsir lalu dirangkum. Dengan membaca satu buku itu seolah-olah kita itu dibimbing untuk mengutip yang penting-penting, mengambil dari tafsir-tafsir yang sudah ada. Jadi saya cenderung mengatakan bahwa Wahbah bukan penafsir, dia penulis. Penafsir itu ya semacam Ibnu Katsir, semacam Qurtubi. Ada yang mengatakan tafsir yang paling hati-hati ditulisnya adalah Ibnu Katsir. Maka saya berusaha kalau membaca itu Ibnu Katsir dulu, karena Ibnu Katsir itu menafsirkan itu betul-betul dengan cara ma'thur, dengan cara membandingkan dengan ayat lain dan hadis. Karena beliau itu membatasi itu, maka bukunya tipis, ya tipis, tapi bagi kita tebal sudah. Terus Qurtubi itu ada yang mengatakan bahwa itu tafsir yang paling bagus, penjelasannya lebih banyak daripada Ibnu Katsir. Dan Ar-Razi ini ada yang suka, ada yang tidak suka. Karena apa? Ar-Razi itu membahas tafsir, membahas satu ayat itu secara intensif dan komprehensif. Nah, karena dia ingin membahas secara intensif dan komprehensif, maka dia itu mengeluarkan pendapatnya. Tapi pendapat Ar-Razi tidak liar. Dia berpendapat demikian itu selalu rujukannya Quran dan hadis. Nah, orang yang tidak suka lalu menganggap Ar-Razi itu orangnya liberal. Enggak, tidak. Dia itu
pakai opini tapi opininya terbimbing. Ya, saya kasih contoh misalnya kata maliki yaumiddin. Itu ada yang membacanya maliki yaumiddin. Kalau dibacanya panjang maliki yaumiddin, kalau pendek maliki yaumiddin. Kalau panjang artinya pemilik hari pembalasan. Kalau maliki yaumiddin artinya raja. Nah, dia bahas mana sih kekuasaan yang lebih besar yang dimiliki oleh pemilik dan yang dimiliki oleh raja. Nah, itu dia banding begitu. Nah, kalau raja itu kan perintah-perintah saja, ngatur-ngatur saja, tapi tidak memberi makan, tidak merawat, tidak membimbing. Tapi kalau maliki, pemilik, dia memiliki itu ya merawat, membimbing. Jadi pengertian maliki itu lebih luas dibanding dengan maliki, misalnya semacam itu. Terus dia bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mana sih lebih luas kasih sayang Allah ketika dinyatakan dengan kata sifat Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim. Dua-duanya akar katanya sama, rahmah. Akar katanya rahmah, kasih sayang. Tapi yang satu kata sifatnya Ar-Rahman, yang satu lagi Ar-Rahim. Itu pembahasannya macam-macam. Yang saya tadi mengatakan pakai pendapat tapi tidak liar. Caranya begini, beliau melihat di dalam Al-Quran ketika Allah menyebut kata Ar-Rahman itu kasih sayang yang seperti apa? Ketika Allah menyebut Ar-Rahim itu kasih sayangnya seperti apa? Misalnya Ar-Rahim itu seringkali dikaitkan dengan Ghafurur Rahim, dan seringkali dikaitkan dengan perbuatan dosa seseorang kemudian Allah ampuni dan sayangi. Oh, berarti Rahim itu lebih banyak urusannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Kalau Ar-Rahman, akhirat ada, dunia juga ada. Misalnya Ibu Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, itu ketika di ruangan dia yang tertutup, tiba-tiba ada seorang laki-laki muncul. Dari mana ini laki-laki? Padahal yang punya kuncinya itu hanya pamannya Zakaria. Nah, lalu Ibu Maryam mohon perlindungan. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Rahman. Bukan Rahim, tapi Rahman. Minta perlindungan saat ini dari kamu. Nah, itu berarti Rahman itu kasih sayang tidak hanya di akhirat saja tapi juga termasuk di dunia. Nah, itu pembahasan semacam itu. Nah, itu kalau kita ingin membaca tafsir yang asyik itu tafsir Ar-Razi. Ya. Nah, tapi kalau saya pernah ditanya itu saya itu rujukannya apa? Saya pikir dia ingin tahu bahwa saya ini asal ngarang apa enggak gitu. Saya tunjukin. Begitu ada Ar-Razinya, nggak mau ngaji dia. Nggak mau ngaji. Oh ya Allah, jadi orang ini menganggap Ar-Razi ini pakai opini, birra'yi. Pak tafsir itu ya hanya Ibnu Katsir begitu. Ya, jadi ya begitulah. Padahal kalau kita membaca misalnya tafsirnya macam-macam, tafsir termasuk Al-Munir itu banyak para ahli tafsir mengutip satu tafsir namanya Al-Kasyaf. Al-Kasyaf itu ditulis oleh Zamakhsyari. Zamakhsyari itu orang yang Mu'tazilah yang kemudian tunduk menjadi Ahlus Sunnah. Tapi asalnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu pokoknya logika. Menafsirkan Al-Quran harus sesuai dengan logika yang dia miliki. Nah, itu yang namanya birra'yi. Tapi belakangan dia tunduk untuk zaman dulu itu tradisinya suka bantah-bantahan tetapi secara publik dan tidak ada kebencian. Nah, kadang-kadang bantah-bantahannya itu ditulis di papan
papan publik. Ya, kalau di kita ini di depan masjid itu kan ada papan publik itu. Terus menulis pendapatku mengenai ayat Quran ini artinya begini, yang lain ini begitu. Nah itu kentara bahwa dia itu Mu'tazilah. Nah itu para ulama tidak bisa menundukkan dia. Yang bisa menundukkan itu seorang wanita cantik, anaknya ulama. Aku mau nikah dengan Zamakhsyari, aku mau tundukkan dia. Karena misalnya orang Mu'tazilah itu, kalau saya kasih ilustrasi ya, yang mengangkat kertas ini siapa? Rikza, bukan Allah. Jadi saya diberi kekuatan, diberi kemampuan, kemudian saya harus bertanggung jawab dengan perilaku saya sendiri. Karena saya mengangkat tangan ini, saya sendiri yang menghendaki. Nah, karena itu, kalau saya memakai tangan saya untuk memukul orang secara zalim, maka saya harus bertanggung jawab. Logis kan? Nah, itu jadi kalau saya mengangkat kertas ini, ya yang mengangkat saya, bukan Allah. Nah itu sesatnya kan, lalu terus bukan Allah. Padahal Ahlus Sunnah mengatakan, iya lahiriahnya saya angkat, tetapi kan saya tidak bisa mengangkat kalau saya tidak diberi kekuatan, tidak diberi otot, tidak diberi saraf dan sebagainya oleh Allah. Dan saya bisa mengangkat ini karena Allah membuat ini ringan dan sebagainya. Jadi seperti tadi, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kalian itu tidak bisa mempunyai kehendak kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi orang Ahlus Sunnah menganggap ya kita punya pilihan. Saya punya pilihan untuk mengangkat ini. Tapi Allah mengizinkan atau tidak gitu. Nah, mengizinkan itu dengan mekanisme saya ini. Nah, itu yang bisa menundukkan tuh wanita, aku mau nikah hanya dengan Zamakhsyari. Begitu nikah, di malam pernikahan, ya seperti biasanya orang yang habis baru nikah, itu kan lalu ya berbulan madu, ya orang bilang istilahnya begitu. Sekali, terus wanita ini, ayo lagi, turuti lagi. Entah berapa kali, tapi minta lagi begitu. Lalu terus dia menjawab, aku nggak kuat. Lalu wanita tanya, di mana kekuatanmu? Katanya kamu mempunyai kekuatan. Nggak kuat aku. Jadi kamu diberi kekuatan, tetapi kalau Allah tidak menghendaki, kamu nggak bisa mempraktekkan itu. Lalu dia, ya deh, aku percaya. Jadi dia menjadi Ahlus Sunnah. Jadi saat itu memang pembahasan itu kritis ya, antara kalau misalnya saya melakukan ini, kehendak siapa sih? Ada kelompok ulama mengatakan saya mengangkat ini itu karena dikehendaki oleh Allah dan saya itu hanya melaksanakan saja. Jadi saya mengangkat ini terpaksa karena dibuat oleh Allah. Jadi kalau ada orang sakit, ya sakit itu karena dipaksa oleh Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Nah, karena menganggap Allah itu memaksa, maka aliran itu disebut Jabariyah. Jabar itu memaksa. Terus kelompok ini membantah, lah kalau begitu, kalau ada orang maling, mencuri, ada orang menenggak minuman keras, dia tidak bertanggung jawab dong. Karena kan dia minum minuman keras kan karena dipaksa oleh Allah. Dia mencuri karena Allah yang melakukannya. Nggak bisa. Kita harus bertanggung jawab sendiri. Ya, dari kutub, kalau isyarat saya, kutub kanan ini dibantah oleh kutub kiri, bahwa kita itu memang diberi kekuatan oleh Allah dan kita itu mempunyai kebebasan untuk melakukannya. Jadi pelakunya kita. Jadi kalau ada orang minum minuman keras, ya dia yang melakukannya, dia bertanggung jawab. Dua pihak ini mengutip ayat Al-Quran, mengutip Al-Quran masing-masing.
Nah, terus yang menengah ini yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayat yang dikutip oleh Jabariyah itu benar, ayat yang dikutip oleh Mu'tazilah ini benar. Pemahamannya gini loh. Jadi pemahamannya itu kompromi antara dua itu. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu bantah-bantahan itu begitu kuat. Alhamdulillah kita ini hidup di generasi berikutnya, kita bisa mempelajari lalu terus oke deh, aku kalau begitu ambil posisi yang tengah ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kalau nggak salah dulu pernah tunduknya Zamakhsyari itu pernah diterangkan oleh Ustadz Yasir ya. Cuma saya kan tidak ingin terlalu detail. Terus ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu, ketika matahari kuwirat, digulung. Kok matahari kok digulung? Nah, itu para ahli tafsir atau termasuk Abdullah bin Abbas, sahabat ya. Abdullah bin Abbas itu kita biasa nyebut ulama sahabat. Di antara para sahabat itu ada beberapa orang-orang yang alim di bidang masing-masing. Nah, yang beriman di waktu masih kecil sehingga masa belajarnya panjang, itu namanya kebetulan Abdullah itu, seperti Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr. Itu karena masih kecil maka mereka masa belajarnya banyak. Ada sih yang masuk Islamnya sudah belakangan, hijrah tahun keberapa begitu, tapi dia banyak mengutip hadis dari Nabi karena dia datangnya dari luar negeri. Kalau sekarang nyebutnya luar negeri ya, karena sekarang kan di peta-peta, yaitu Abu Hurairah. Dia masuk Islamnya belakangan, tetapi memang niatnya belajar dan dia benar-benar cerdas, sehingga dia dalam waktu pendek sudah bisa menyerap ilmu yang banyak sekali. Dia termasuk ulama sahabat. Nah, yang sampai dengan kita sahabat yang banyak menafsirkan itu Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung, itu artinya ketika digulung itu sinarnya hilang. Maka beliau menerjemahkan kuwirat itu menjadi adlamat. Adlamat di sini ada keterangan di bawah, itu kecil ya. Ketika matahari itu menjadi gelap. Qatadah itu generasi ya, ulama juga, dia menerangkan dhahaba dhau'uha, sinarnya hilang. Nah, sama aja, sinar hilang dan menjadi gelap itu sama. Wahbah Az-Zuhaili menerangkan, nah tadi saya sebut Wahbah Az-Zuhaili itu ulama belakangan, dia merangkum dari berbagai tafsir. Nah, maka penjelasan dia luffat wa tuyat wa uzila diya'uha wa nuruha. Nah, dia menggabung pendapat tadi bahwa kalau matahari itu digulung, ya digulung itu artinya dia mengalami proses sehingga cahayanya hilang. Ar-Razi juga menerangkan yang serupa, ya, menerangkan serupa artinya sama. Apakah bisa matahari itu menjadi gelap? Saintis, para ahli pengetahuan itu mencoba mempelajari tentang bintang-bintang yang punya sinar. Kenapa bintang-bintang? Karena matahari masih bersinar, jadi belum mati. Nah, mereka mempelajari bintang-bintang yang mati, yang tidak lagi bersinar.
Mereka mengatakan, ini saya kutip dari buku tafsir yang ditulis oleh tim dari ITB. Mereka menyebutnya tafsir ilmiah atas juz ammah. Jadi mereka baru menyelesaikan satu juz, mereka mencoba menafsirkan ayat-ayat Al-Quran di juz 30 yang bisa dijelaskan secara sains, ya, secara saintifik. Ini saya kutip dari kitab tafsir ilmiah ITB itu. Matahari berdiameter 100 kali lipat bumi adalah bola gas dengan inti bersuhu sekitar 10 juta derajat Celcius. Bagaimana mengukurnya? Mengukurnya ini kan hanya kira-kira saja kan, karena kita tidak pernah ke sana. Tapi ya itu kira-kira oleh para saintis, kira-kira kan lebih bisa difahami daripada kita yang buat kira-kira. Energi yang dihasilkan itu sekitar 10 berpangkat 26 watt. Wah, seberapa itu? Hitung sendiri. Dan yang dimanfaatkan oleh manusia hanya 1%. Jadi sinar cahaya yang dikeluarkan oleh matahari yang dimanfaatkan oleh manusia, apakah dimanfaatkan untuk listrik, untuk menggerakkan mesin dan sebagainya, itu hanya 1%. Matahari terus-menerus memancarkan energi yang dihasilkan dari reaksi fusi hidrogen menjadi helium. Jadi matahari itu mengandung hidrogen yang kemudian berfusi menjadi helium. Emangnya mereka pernah melihat atau melihat memperhatikan, menengarai bahwa oh ini hidrogen, ini helium? Ya enggak lah, kita berada di bawah matahari 1 jam aja udah kelimpungan. Jadi tapi oke lah, kita dengarkan aja. Jumlah helium terus bertambah karena hidrogennya kan berfusi menjadi helium, dan jumlah hidrogen terus terkuras. Akibatnya matahari suatu ketika akan padam karena kehabisan bahan bakar hidrogen. Wallahu a'lam. Saya mencoba mengambil gambar bintang yang mati. Itu prosesnya mereka memerah dulu. Jadi sebelum mati itu justru memerah, panas sekali, kemudian menjadi makin redup dan hilang cahayanya. Ini saya ambil dari Science and Environment. Itu bisa ditulis di Google, dan itu materi yang dibagi oleh Pak Andi, di situ ada. Di situ ada keterangan the star called HIP 13044 is nearing the end of its life and is 2000 light years from Earth. Coba ini bintang itu, jadi yang kelihatan bundar itu bintang, itu gambar merah ini mendekati kematiannya, dan dia jauhnya dari kita 2000 tahun cahaya. Nah, kalau 2000 tahun kita mau ke sana, kapan nyampenya? Having consumed all the hydrogen fuel in its core, the star expanded massively into a red giant and might have eaten up smaller rocky planets like our own Earth in the process. Jadi mereka merah itu menjadi makin besar, makin panas. Karena panas maka dia justru gravitasinya meningkat. Dengan gravitasi yang meningkat, maka bintang-bintang yang kecil-kecil menempel, datang mendekati dia dan langsung menempel gitu. Terus lama-lama menjadi redup dan hilang cahayanya. Wallahu a'lam. Kemudian ayat yang kedua, wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Nah, tadi
kalau kaitannya dengan bintang ini tadi, kan tadi dikatakan ketika memerah itu panasnya meningkat, terus bintang-bintang yang kecil ketarik karena gravitasinya meningkat. Di hari kiamat itu semua planet-planet akan bergabung jadi satu. Nah, Allah menyebutnya wajumi'ash wa idzan nujum wa idzas syamsu wa idzan nujum. Benar, ini wajumi'ash syamsu wal qamar, ya, wajumi'ash syamsu wal qamar. Matahari dan bulan nanti akan bergabung, akan dibuat bergabung. Ya, Jumia itu dibuat bergabung. Nah, kalau teori tadi benar, jadi untuk matahari itu nanti akan menjadi makin panas, memerah, terus daya tariknya menjadi makin kuat, maka planet-planet yang berinduk pada dia akan bergabung pada dia. Jadi wajumi'ash syamsu wal qamar. Kok yang disebut kok matahari dan bulan? Matahari itu kan inti dari galaksi. Matahari itu inti dari galaksi. Terus ada planet seperti bumi. Planet ada yang mempunyai satelit. Nah, satelitnya itu bintang. Apa bulan? Satelitnya itu bulan. Nah, ini Allah menyebut inti dari galaksi sampai dengan planet yang satelit yang ikutan itu akan bergabung. Nah, nanti begitu bergabung kan meledak. Ledakan itu terjadilah kehancuran alam raya ini. Nah, terus itu dari situ kita bisa memahami bahwa bintang ditelan matahari. Nah, itu prosesnya kira-kira semacam itu. Terus wa idzal jibalu suyirat, alat ketiga, gunung-gunung itu dibuat berjalan. Terjemahannya di situ saya copy paste itu dihancurkan. Tapi kalau dilihat dari segi bahasa, suyirat dari kata saro yasiru, itu berjalan. Suyirat itu berarti diperjalankan. Jadi gunung-gunung itu dibuat berjalan. Nah, ini ada ayat yang berkaitan dengan itu. Kok gunung-gunung berjalan? Nah, ini ada ayat lain yang menerangkan watarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu melihat gunung-gunung itu kamu kira solid, jamidah. Padahal wa hiya tamurru marras sahab. Padahal gunung-gunung itu berjalan seperti awan berjalan. Subhanallahilladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Itulah ciptaan Allah yang membuat segala sesuatu itu kuat, tapi suatu saat juga akan dihancurkan. Jadi gunung-gunung itu berjalan. Kok bisa berjalan gimana? Nanti kan bumi ini sekarang ini berputar ke satu arah. Terus karena makin mendekat dengan matahari, maka gravitasi ini terganggu. Kekacauan gravitasi ini membuat bumi ini goncang karena tidak lagi stabil. Goncang itu di Al-Quran disebut idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu digoncang dengan dahsyatnya. Setelah itu lalu terus berputar balik, ya, goncang karena proses kedekatan ini dia goncang, setelah itu berbalik. Jadi karena berputarnya berbalik, kalau sekarang kita melihat matahari itu seolah-olah terbit dari timur, mohon maaf saya mengatakan seolah-olah, sebenarnya kan bukan mataharinya yang berjalan, tapi buminya yang berputar. Seolah-olah matahari itu terbit dari timur, nanti akan terbit dari barat. Nah, karena kegoncangan itu kemudian gunung itu berterbangan sampai dengan habis. Ya, berterbangan sampai dia habis, tidak ada lagi sisanya. Wasuyiratil jibalu fakanat
saraba. Dan juga ada wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha. Gunung-gunung itu ketika bumi goncang dia pada berterbangan sampai habis rata. Setelah rata gimana? Ya karena itu goncang terus, lama-lama bahkan buminya juga hancur dan hilang. Nah, dengan begitu alam raya ini nanti akan hilang dengan sendirinya ya oleh Allah. Kemudian kita dipindahkan ke alam yang lain yang disebut alam akhirat.